dasar 45. Berbingkai Bhinneka Tunggal Ika, menjaga NKRI selamanya. Ibari bergerak majulah, Ibari bersatu jayalah, Ibari bergerak majulah, Ibari jaya. Satukanlah muka dalam tugas mulia, penyuluh agama Republik Indonesia, mengabdi mengemban membangun bangsa, untuk membimbing umat taat beragama. Dalam beragama jaga kerukunan, dengan semangat moderasi beragama, berintegrasi jalin kerjasama, bersinergi untuk persatuan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Berbingkai Bhinneka Tunggal Ika, menjaga NKRI selamanya. Ipari bergerak majulah, Ipari bersatu jayalah, Ipari bergerak majulah, Ipari jaya. Ipari jaya, Ipari jaya. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Halo, selamat pagi sahabat Ipari dimanapun berada. Kembali lagi dengan kami pada pagi hari ini dalam podcast Memaknai Paskah untuk Kehidupan Beragama yang Humanis. Sebelum memulai podcast pada pagi hari ini, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Saya Cynthia Fitriani Manik dan bersama dengan saya hadir narasumber Bapak Ismail Tigor Pardamen Simanung Kalit STH selaku penyuluh agama Kristen di Kabupaten Buleleng. Nah, apa kabar nih Pak pada pagi hari ini Pak? Kabar baik, puji Tuhan. Terima Oke, kasih. Apa kabar juga, Cynthia? Puji Tuhan, kabar baik Pak Ismail. Pak Ismail, seperti yang kita tahu Pak, baru-baru ini umat Kristen baru saja merayakan Hari Raya Paskah Pak ya. Betul. Di mana kita tahu Pak, Hari Raya Paskah ini merupakan sebuah hari raya yang cukup penting bagi umat Kristen. Karena hari raya ini bisa dibilang jadi salah satu dasar iman kepercayaan umat Kristen. Mungkin sebagai penyuluh Bapak bisa jelasin Pak sudut pandang Alkitab dari sejarah Paskah ini sendiri Pak. Oh baik, terima kasih. Nah, sejarah Paskah ini dapat diambil dari kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama itu menceritakan bagaimana bahwa Paskah ini merupakan pembebasan daripada umat Israel dari perbudakan di Mesir, yang mana dengan adanya korban domba Paskah. Nah, korban domba Paskah ini darahnya dicipratkan kepada pintu-pintu sehingga pada saat malaikat maut lewat itu anak sulung tidak diambil. Jadi yang tidak ada cipratannya anak sulung akan diambil, yang artinya mati. Nah, ini adalah suatu bayangan yang digenapi dalam Perjanjian Baru. Nah, menurut Perjanjian Baru, Paskah itu adalah kasih karunia Allah atas anugerahnya dalam menyelamatkan umat manusia dari belenggu dosa dan kutuk, di mana domba Paskah ini diganti oleh Yesus Kristus sendiri yang mati di kayu salib. Demikian. Oke, berarti sejarah dari Paskah itu menceritakan kisah tentang pengorbanan, Pak. Kalau di Perjanjian Lama mungkin pengorbanan dari domba. Iya. Yang darahnya dicurahkan Ya. untuk memberikan tanda bagi setiap rumah umat-umat Tuhan. Betul sekali, begitu. tanda ya. Dan di Perjanjian Baru dia diganti menjadi pengorbanan dari anaknya Allah sendiri, yaitu yang kita kenal dengan Yesus begitu Pak. Betul, ya. Betul. Dimana berarti
makna Paskah ini sendiri adalah di mana kematian dari seorang putra Allah yang rela mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa, setiap pelanggaran dari umat-umatnya, dan kemudian dia dibangkitkan untuk memberikan pembebasan dan kemenangan begitu Baik, Pak betul ya. ya. Nah, berbicara mengenai kematian dan kebangkitannya Yesus Kristus sendiri Pak, apakah ada bukti-bukti Pak tentang kematian dan kebangkitan dari Yesus itu Oh sendiri? ya, baik. Ada bukti-buktinya dan bukti-bukti ini tercatat di Alkitab ya. Nah, ada beberapa yang saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa pada Lukas pasal 24 ayat 10, itu di situ ada para perempuan yang datang ke makam Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua adalah Maria Magdalena dan murid-murid lain yang tertulis di Yohanes pasal 20 ayat 16, yang mereka semua datang ke sana dan mereka melihat bagaimana kubur itu kosong. Kemudian yang berikutnya, yang nomor 3 adalah bahwa prajurit penjaga kuburan Yesus itu sendiri di Matius 28 ayat 11 sampai 15. Dan yang terakhir, nomor 4 adalah bahwa ada 2 orang murid yang sedang berjalan menuju ke Emmaus, yaitu di Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35, di mana mereka berjalan dan Tuhan Yesus sendiri mengiringi mereka tanpa mereka mengetahui kalau itu adalah Tuhan Yesus. Demikian. Oke, berarti sejarah dari Paskah ini sendiri itu udah mengubah kehidupan umat manusia ya Pak, terlebih kehidupan umat-umat Kristen yang percaya kepada Yesus nih Ya. Pak. Nah, karena dengan Paskah ini kita jadi tahu bahwa Yesus itu Tuhan Tuhan yang kita sembah itu bukan Allah yang mati Pak, tapi Allah yang sudah dibangkitkan dari kematian untuk menebus setiap umat-umatnya begitu Pak Ya. ya. Kemudian dari penjelasan yang sudah Bapak sampaikan tadi, bisa nggak mungkin diberikan sedikit penjelasan mengenai makna dari kebangkitan Yesus, Pak? Baik, makna kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus memiliki makna tersendiri sebenarnya. Yang pertama adalah bahwa kealahan Kristus itu adalah nyata dan benar. Karena maut tidak dapat lagi mengungkung atau mengurung Tuhan Yesus dalam kematian. Karena buktinya adalah bangkit. Ini sudah menunjukkan bahwa pada hari kebangkitan Tuhan Yesus, jelas ini adalah kemenangan yang mutlak, kemenangan yang membawa kepada kedamaian dan kehidupan yang kekal. Sehingga yang namanya maut dan kematian dan kutuk sudah tidak ada lagi. Yang kedua adalah menggenapi nubuatan Mesias yang tertulis pada kitab Perjanjian Lama, yaitu pada Yesaya 50 ayat 6, Mazmur 34 ayat 21, dan juga pada Mazmur 16 ayat 10. Kemudian juga pada Yesaya 53 ayat 5 sampai 12. Yang ketiga, merupakan pelaksana rencana keselamatan Allah. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka iman kita itu sia-sia. Inilah dia begitu memiliki makna yang luar biasa. Ini tertera di 1 Korintus 15 ayat 14 sampai 19. Itu dia bukti-buktinya yang menunjukkan bagaimana makna daripada kebangkitan tersebut. Oke, itu tadi makna dari kebangkitan Yesus itu sendiri, Pak ya. Ya. Kemudian mungkin Bapak bisa jelasin nih, Pak, makna tentang Paskah itu sendiri. Baik, makna untuk Paskah itu sendiri. Paskah tadi sudah dijelaskan asal-usulnya, sejarahnya atau latar belakangnya. Nah, untuk makna Paskah ini adalah yaitu satu, kemenangan Tuhan Yesus atas maut dan dosa. Itu kemenangan, berarti maut dan dosa dikalahkan. Kemudian penebusan atas dosa-dosa manusia. Penebusan ini jelas dibayar dengan kematian di kayu salib dan kebangkitannya. Yang ketiga, manusia bertobat melalui kebangkitan ini dengan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan secara pribadinya. Jadi dia memiliki hubungan yang erat dengan Tuhannya sendiri. Dan yang keempat, Tuhan Yesus itu mengklaim kembali umatnya. Jadi umat-umat yang sudah berdosa ini melalui pertobatannya diklaim kembali untuk menjadi dimilikinya kembali dan menjadi anak-anak kesayangannya. Itu dia anak yang paling dikasihinya. Oke, berarti makna Paskah ini adalah momen kemenangan Pak bagi umat-umat yang percaya kepada Yesus sendiri Pak ya. Karena seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak tadi, di mana Yesus itu telah rela mati di atas kayu salib Ya. untuk menanggung setiap dosa, setiap pelanggaran yang telah dilakukan oleh umat manusia. Kemudian dia bangkit kemudian untuk memberikan pembebasan, untuk memberikan kemenangan, dan sebagai bukti bahwa dia bukanlah Allah yang mati begitu Pak ya, tapi dia Allah yang hidup. Betul. Yang kita sembah begitu Pak. Kemudian kita balik lagi nih Pak ke dalam tema podcast kita pada pagi hari ini, yaitu memaknai Paskah untuk kehidupan beragama yang humanis. Nah, bagaimana nih Pak tahun ini? Apa sih makna Paskah yang bisa kita ambil untuk kehidupan beragama yang lebih humanis? Kalau boleh saya tahu Pak. Boleh. Baik.
Kata humanis kalau menurut ke Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata yang menjadikan manusia sebagai objeknya, dan kata yang menunjukkan suatu perwujudan manusia menuju kehidupan yang dimanusiakan. Itu sebetulnya. Jadi bagaimana cara kita memanusiakan manusia yang kita layani, khususnya kita sebagai ASN ya, sebagai ASN. Kita di Kementerian Agama ini sebetulnya mengacu kepada sebagai layanan publik, dan kita ini harus mengubah mindset kita bahwa kita ini adalah pelayan. Nah, sebagai pelayan ini, saya mengacu kepada firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal 10 ayat 45 yang bertulis, "Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Dari sini makna pelayanan adalah menunjukkan konteks menyediakan kebutuhan orang lain. Jadi sebagai layanan publik, yang datang ke kita itu pasti ada perlu apa atau ada kebutuhan apa. Dan itu kita melayani mereka. Dan dalam melayani mereka ini tentu kita tidak melihat latar belakang mereka. Ada yang butuh datang. Mari, ayo kita layani. Secara humanis, secara manusiawi. Apapun latar belakangannya. Mungkin mohon maaf ada yang dari desa, pakaiannya pun ya pakaian biasa mereka kerja ke kebun, ke ladang. Ya kita terima. Kita tidak perlu melarang mereka harus pakai baju bersih, maksudnya harus pakai dasi atau jas. Tidak. Apa yang ada dalam diri mereka. Dan kita patut mengucap syukur bagaimana mereka datang ke kantor kita dan mereka menyampaikan kebutuhannya apa. Itu dia. Karena dalam hal ini, di mana Yesus sendiri mencontohkan bahwa pelayanan ini kita memberikan pelayanan secara administratif yang diterima oleh fisik, tetapi membekas dan membuah kepada rohani dan batin mereka. Itu dia yang pelayanan yang kita berikan. Itu yang mengacu untuk dilayani. Bukan kita minta diri kita yang dinilai, tapi yang datang ini kita layani gitu. Jadi kita jadi pelayan mereka semua sebagai ASN. Dan inilah sebabnya bahwa siapa yang terbesar, dialah yang melayani sebetulnya. Nah, itu dia. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa di sini ada suatu hal yang begitu mendasar bahwa kita menyampaikan sesuatu tindakan dengan menganugerahkan sesuatu kepada seseorang yang kita layani. Penganugerahan ini tentu kita tidak berupa suatu reward, tidak suatu hadiah berupa benda, tetapi penghargaan ini adalah satu bahwa kita pertama mengucapkan terima kasih. Kita mengucapkan selamat datang, mereka sudah datang ke tempat kita. Dan kita mengucap syukur bahwa mereka, saya sebutkan tadi, mereka meminta layanan kita untuk apa bisa menjawab kebutuhan yang mereka perlukan. Nah, dengan demikian kita di sini memberikan suatu persembahan yang menjadi suatu bagian integral dari kehidupan kita sebagai ASN dalam melayani umat di Buleleng ini. Itu dia. Memang yang namanya melayani itu banyak bidang, tetapi kembali ke kitanya. Mau nggak kita ada jiwa yang mau melayani dan kita ikut terbeban dengan orang-orang yang kita layani. Itu yang harus kita pegang sekarang atau kita rubah pola pikir untuk mengarah ke sana. Dengan demikian pelayanan ini membuat siapa saja yang datang, dia merasa sejahtera, merasa nyaman, dan dia merasa seperti tadi, humanis, merasa diorangkan, diperlakukan sebagaimana mestinya untuk memperoleh layanan dari kita sendiri. Nah, dalam hal ini juga saya harus sampaikan bahwa kita melihat bahwa yang manusia yang datang yang kita layani atau masyarakat yang datang yang kita layani, mereka memiliki emosi, batin, mencakup secara keinginan dan kehendak. Nah, dari sinilah kita dapat melihat bahwa jiwa mereka ini dapat kita puaskan melalui pelayanan yang kita lakukan. Ya, jadi dengan demikian semuanya itu mengacu kepada nilai-nilai kemanusiaan yang dimiliki oleh orang-orang yang kita layani di Kemenak Kabupaten Buleleng ini. Nah, ini sebetulnya suatu hal yang benar-benar bisa membuat masyarakat itu akan menjadi semacam trompet gitu. Jadi mereka akan berbicara kepada yang lain. Ke Kemenak Buleleng aja enak loh. Ke Kemenak Buleleng aja orangnya ramah, orangnya baik, orangnya sopan, dan kebutuhan kita semuanya dipenuhi. Dan mereka selalu memberi solusi. Ada kurang apa, disampaikan dengan cepat dan tepat. Mereka begitu bereaksi cepat dan tanggap terhadap apa yang menjadi kebutuhan kita ataupun apa yang dalam suatu persyaratan kurang untuk dipenuhi, dan mereka selalu memberikan solusi yang tepat sasaran. Nah, kembali ke tadi bahwa
Kata humanis ini benar-benar adalah orang yang mendambakan, yang memperjuangkan terwujudnya pergaulan hidup yang lebih baik. Berarti dari sini adanya interaksi sosial antara kita sebagai ASN dengan orang yang kita layani. Seperti itu. Hingga mereka pun tidak akan segan-segan atau mereka pun tidak akan pernah ragu-ragu untuk datang ke tempat kita menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan untuk bagian dari pelayanan kita, ya. Karena seluruh manusia inginnya selalu dilayani, itu sudah wajar. Tetapi bagaimana cara kita melayani yang tepat sasaran, dan tentu integritas kita harus dijaga. Kita sebagai ASN benar-benar menunjukkan bahwa kita adalah orang yang tulus hati melayani siapa saja yang datang ke tempat kita. Bahkan kita ada penyuluh di sini, penyuluh agama Hindu, penyuluh agama Islam, penyuluh agama Kristen, penyuluh agama Buddha, dan siapa lagi? Orang-orang yang arti kata terjun langsung ke lapangan dan bertemu dengan masyarakat langsung. Itu adalah panjang tangan Kementerian Agama Kabupaten Buleleng dalam menjangkau seluruh umat yang ada di Buleleng, sehingga kita bisa menyampaikan apa-apa saja yang dibutuhkan dan apa-apa saja persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Dan itu semua hanya untuk mempercepat bagaimana supaya layanan publik di kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng adalah layanan publik yang terintegritas. Seperti itu. Walaupun kita bersinergi dengan instansi-instansi lain, tapi itu justru lebih menunjukkan bahwa kita berusaha mengeluarkan segala daya upaya dan segala hal energi yang kita keluarkan, sebagaimana ini adalah harga yang harus dibayar untuk mencapai kesejahteraan umat di Kabupaten Buleleng ini. Saya kira demikian, cukup jelas seperti itu ya. Oke, wah cukup detail Pak ya Iya. penjelasan dari makna Paskah untuk kehidupan yang lebih humanis ini. Tadi Bapak Ismail juga dapat sempat menyinggung dalam Markus 10 ayat 45 bahwa kehidupan yang humanis itu adalah bagaimana kita memanusiakan manusia, begitu Pak. Bagaimana orang-orang nyaman saat dekat dengan kita, bagaimana kita melayani orang lain dan bukan kita minta dilayani selalu, kita memberikan hati kita untuk melayani dengan segenap Memberikan hati kita benar. begitu Pak ya. Nah, dari penjelasan yang sudah diberikan oleh Bapak Ismail barusan, dapat kita ambil kesimpulan nih bahwa Paskah itu adalah tentang suatu pengorbanan di mana bukan hanya Yesus mati di kayu salib saja, tapi kita juga mendapatkan makna dari pembebasan, kita dapat makna dari kemenangan begitu. kemenangan, ya. Karena hakikat Paskah itu sendiri bukanlah kematian, tetapi kebangkitan dan kehidupan begitu Pak ya. Dan kemudian demikianlah penjelasan mengenai memaknai Paskah untuk kehidupan beragama yang humanis pada pagi hari ini Pak. Semoga materi-materi yang telah disampaikan oleh Bapak Ismail tadi bisa memberkati kita dan teman-teman yang sedang menyaksikan live streaming pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim-tim yang telah menyukseskan acara pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, tim kreatif Medsos PW Ipari, dan kepada segenap kru yaitu penyuluh agama Islam, penyuluh agama Hindu, serta penyuluh agama Kristen dan pegawai Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, dan juga kepada teman-teman mahasiswa dari Universitas Pendidikan Ganesha dan dari Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Pukuturan. Dan dengan demikian berakhirlah acara podcast kita pada pagi hari ini. Kami tutup dengan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Satukanlah engkau dalam tugas mulia penyuluh agama Republik Indonesia, mengabdi, mengemban, membangun bangsa, untuk membimbing umat taat beragama dalam keragaman
dasar 45. Berbingkai Bhinneka Tunggal Ika, menjaga NKRI selamanya. IPARI bergerak majulah, IPARI bersatu jayalah, IPARI bergerak majulah, IPARI jaya. Satukan langkah dalam tugas mulia, penyuluh agama Republik Indonesia, mengabdi, mengemban, membangun bangsa, untuk membimbing umat taat beragama. Dalam beragama, jaga kerukunan, dengan semangat moderasi beragama, berintegrasi, jalin kerjasama, bersinergi untuk persatuan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45.